Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-050007 dari kelas 5 TBI A. Baik, di sini saya akan membacakan surah At-Taubah ayat 60 dan ayat 103 beserta dengan terjemah dan tafsirannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fis sabilillahi wa ibnis sabili faridatum minallah wallahu alimun hakim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tudzakkihim biha wa sholli 'alaihim innas sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan membacakan arti kata per kata. Innama, sesungguhnya, hanya, shadaqatu, sedekah, lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin, wal amilina, dan amil, alaiha, atasnya zakat, wal mu'allafati, dan para mu'allaf, qulubuhum, hati mereka, wafi, dan pada ar-riqab, kerabat, wal gharimina, dan garim, wafi sabilillah, dan pada orang yang berada di jalan Allah, wa benis sabil, dan anak yang menuntut ilmu, faridatun, ilmu atau ketetapan, minallah, dari Allah, wallah, dan Allah, alimun hakim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Khudz min, ambillah dari, amwalihim, sebagian harta mereka, shadaqatan, sedekah, tutahhiruhum, yang membersihkan mereka atau mensucikan mereka, wa tuzakkihim, dan yang mensucikan mereka, biha, dengannya, wasolli, dan doakanlah, alaihim, atas mereka, inna, sesungguhnya, sholataka, doa-doamu, sakanun, tempat tinggal, lahum, bagi mereka, wallah, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, lagi maha mengetahui. Baik, kemudian yaitu artinya ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Kemudian ayat 103, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Kemudian tafsirannya, untuk tafsiran ayat 60 ini, surah At-Taubah ayat 60 ini menjelaskan 8 golongan orang yang lebih berhak menerima zakat. 8 golongan ini ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan urgensi atau kebutuhannya masing-masing. Ada siapa saja, yaitu yang pertama ada orang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta dan mata pencaharian yang tidak
mencukupi dan tidak meminta-minta seperti pendapat Imam Syafi'i. Menurut tafsir Ibnu Katsir, golongan ini disebutkan lebih dahulu sebab dianggap lebih memiliki urgensi dibandingkan golongan lainnya. Sesungguhnya kaum fakir miskin disebutkan lebih dahulu dalam ayat ini daripada golongan yang lain, karena mereka lebih memerlukan ketimbang golongan lain. Menurut pendapat yang terkenal juga, mengingat hajat dan keperluan mereka yang sangat mendesak, tulis Ibnu Katsir. Yang kedua yaitu ada orang miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau mata pencaharian tidak tetap tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehingga meminta-minta merendahkan harga diri. Yang ketiga ada orang-orang yang menjadi amil zakat, yaitu orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mengurus, dan menyimpan harta zakat, baik mereka yang bertugas mengumpulkan atau menyimpan harta zakat sebagai bendahara, pengatur administrasi, pembukuan, penerimaan maupun pembagian atau penyaluran. Yang selanjutnya yaitu ada mu'alaf. Yang dimaksud adalah orang yang perlu dihibur hatinya agar masuk Islam, atau orang-orang yang dikhawatirkan memusuhi dan mengganggu kaum muslimin, ataupun orang yang diharapkan memberi bantuan kepada orang muslimin. Menurut tafsir Kemenak, orang-orang yang disebut mu'alaf pada zaman Nabi terbagi menjadi 3 golongan, seperti orang-orang kafir yang berpengaruh dan diharapkan masuk Islam. Kemudian golongan orang-orang kafir yang miskin kemudian masuk Islam untuk meneguhkan iman mereka. Kemudian golongan muslimin yang mendiami daerah perbatasan dengan orang kafir. Mereka ini diberi zakat karena diharapkan kewaspadaan mereka dalam mempertahankan kawasan kaum muslimin dan memperhatikan gerak-gerik musuh. Yang kelima, di sini ada golongan orang yang berhak menerima zakat menurut surah At-Taubah ayat 60 selanjutnya adalah orang yang berusaha bebas dari perbudakan, atau orang-orang ini pula lah yang kerap disebut dengan hamba sahaya. Kemudian yang keenam yaitu orang yang berhutang. Golongan ini pun dibagi lagi menjadi 2 kelompok, yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pada jalan yang bukan maksiat, dan juga golongan orang yang berhutang untuk kepentingan umum. Yang ketujuh ada sabilillah, yaitu orang-orang yang secara sukarela menjadi tentara, melakukan jihad, membela agama Allah terhadap orang-orang kafir yang mengganggu keamanan kaum muslimin. Yang kedelapan yaitu ada Ibnu Sabil, adalah orang yang sedang musafir, yang memerlukan pertolongan meskipun ia mempunyai kekayaan di negerinya. Musafir yang seperti ini dapat diberikan bantuan dari harta zakat selama itu tidak bertujuan maksiat dari perjalanan tersebut. Kemudian untuk tafsir ayat 103, ayat ini sebenarnya memiliki kesinambungan dengan ayat sebelumnya. Pada ayat 102 dijelaskan tentang sekelompok orang yang mengakui perbuatan dosanya lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diketahui penyebab dosa mereka adalah kecintaannya terhadap harta. Maka dalam ayat 103 ini dijelaskan tentang wujud taubat dan ketaatan dengan menunaikan zakat. Sedekah atau zakat akan membersihkan diri dari dosa yang muncul karena mangkirnya mereka dari peperangan. Zakat juga dapat mensucikan diri dari sifat cinta harta. Selain itu, zakat juga akan membersihkan diri dari segala sifat jelek akibat harta, seperti kikir, tamak, dan semacamnya. Hal itulah yang kemudian membuat Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Kemenak juga menafsirkan bahwa menunaikan zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal di mana harta itu merupakan hak orang lain. Mereka adalah orang yang kemudian ditentukan sebagai penerima zakat. Kemudian menunaikan zakat akan menyebabkan suatu keberkahan. Hal ini akan membuat harta menjadi berlipat. Perintah ini berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam masyarakat untuk memungut zakat kemudian membagikannya kepada orang yang berhak menerima zakat.
Menurut Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut. Menurutnya, perintah ini juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruk. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufa yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menerima zakat dari suatu kaum maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah perawi dengan membawa zakatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufa. Kemudian menurut Ibnu Abbas, doa tersebut menjadi rahmat untuk mereka. Sementara menurut Qatadah, ketentraman jiwa bagi mereka. Lebih lanjut, Ibnu Katsir menjelaskan zakat tersebut diperuntukkan bagi orang yang pantas menerimanya. Sedekah atau zakat ini dikeluarkan dari usaha yang halal, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Lalu dia menjaganya untuk pemiliknya hingga sebiji buah kurma menjadi seperti bukit Uhud. Hal ini menerangkan tentang harta yang dizakatkan akan mendatangkan keberkahan yang berlipat. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.